Coba misalkan Baraya bayangkan sekarang seperti ini. Tujuan hidup Baraya apa? Kalau Baraya misalkan mengatakan tujuan hidup Baraya adalah untuk beribadah, untuk memberi manfaat bagi orang lain dan sebagainya, itu kan sebenarnya adalah ajaran-ajaran agama. Kalau misalkan agamanya dihilangkan dan Tuhannya dihilangkan, apa makna hidup Baraya? Baraya mikir sendiri coba apa makna hidup Baraya? Ya kosong, sepi, tidak ada apa-apa. Semua pemaknaan tentang kehidupan Baraya itu dikasih tahu sama orang lain, khususnya agamawan. Benar kan? Coba Baraya saya tanya, makna hidup Baraya itu apa? Baraya tidak tahu, Baraya hanya tahu setelah dikasih doktrin dan dikasih sugesti oleh orang-orang beragama. Nah itulah yang dipahami oleh Nietzsche sebagai Tuhan. Jadi Tuhan sebagai belenggu. Jadi kalau mau mendefinisikan tentang Tuhan dan menjelaskan tentang Tuhan, bagaimanapun dia hanya konstruksi sosial masyarakat, konstruksi kebudayaan, maka bikinlah makna-makna sendiri. Dan karena dunia modern itu adalah dunia yang terancam dari nihilisme. Itu Guru Gembul membuat video yang sejauh ini adalah video yang paling parah. Dia membuat video dengan thumbnail, maaf, murtad saja dulu. Entah apa yang ada di dalam benak Guru Gembul, saya tidak bisa melihat sistem beragama yang jelas pada dirinya. Bagaimana cara dia berpikir, kemudian apa yang ada di dalam otaknya, bagaimana cara dia beribadah, itu di luar jangkauan. Orang ini luar binasa. Omongannya itu kalau bulan Ramadan kan membuat bau mulut ya, dan bau mulutnya itu lebih wangi daripada baunya misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertinya kasus ini tidak berlaku buat Gurgem. Ini bulan puasa, dia puasa, baunya mulutnya bau dan baunya busuk. Dia itu menerangkan di dalam videonya, dari apa yang saya tangkap, bahwa membicarakan tentang Tuhan itu tidak penting. Karena itu sudah di luar jangkauan. Nah, karena itu sudah di luar jangkauan, maka membicarakannya adalah perkara yang sia-sia. Maka lebih baik kita membicarakan hal-hal yang lain, seperti bagaimana cara mengolah sampah dan lain sebagainya. Dan itu dia anggap sebagai perkara agama karena tafakurlah pada ciptaan Allah, bukan tafakur pada Allah. Begitu kira-kiranya. Entah saya harus mulai dari mana membicarakan Gurgem ini, karena ngaconya kebangetan. Saya kalau misalkan ada orang yang saya benci, itu dua. Satu Imad, satu lagi si Gurgem ini. Ini luar biasa. Oh, Ustaz tidak boleh membenci, terserah kamu. Ya, itu benci itu bagian dari agama. Ada bughdun lillah. Ada yang namanya benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saya, Gurgem ini salah satu yang layak dibenci. Dia itu kalau bukan ahli agama, jangan berbicara tentang agama. Dan ini sering saya tekankan. Memang mirisnya akhir zaman, ya, saat ini. Yang masih diakui kepakarannya itu mungkin hanya tinggal para dokter saja. Sehingga masih ingat, saya itu ada berita seorang perempuan yang mana dia itu mengaku bisa menyembuhkan jerawat dengan cara bukan tradisional ya, dengan cara bedah. Dan banyak klien yang merasa berhasil, tetapi kliniknya ditutup dan kalau tidak salah itu dipenjara. Kenapa? Karena tidak memiliki lisensi dokter. Bayangkan pada suatu case yang mana banyak pasien sembuh, tapi karena dia tidak memiliki latar belakang kedokteran, yang itu mungkin ya di dalam pandangan para dokter itu akan mengakibatkan suatu hasil yang fatal, bisa mengakibatkan kepada rusaknya wajah atau bahkan kematian pada beberapa kasus, maka ini harus dihentikan. Padahal pasiennya mengaku sembuh, makanya banyak pasiennya begitu. Kalau tidak ada efeknya nggak bakalan viral. Nah, sedangkan yang lain-lain sepertinya sudah tidak ada. Ya, orang-orang yang tidak ahli fikih bisa berbicara tentang fikih, orang yang tidak ahli tentang usul tidak berbicara tentang usul, orang yang tidak ahli di dalam tauhid berbicara tentang tauhid. Gurgem ini di dalam videonya membahas tentang Spinoza, kemudian membahas tentang Sartre, kemudian membahas tentang Wahdatul Wujud begitu ya, yang dia sih nggak membahas, cuman menyebutkan Ibnu Arabi di situ, kemudian menyebutkan Nietzsche, seolah-olah itu adalah suatu hal yang keren begitu. Ini sampah saja sebetulnya. Di dalam ilmu kalam kita itu tidak ngasih merek ya, kita nggak ngasih merek ini Spinoza, kemudian kita kasih merek ini Nietzsche begitu, pemikiran Nietzsche ini pemikiran Karl Marx. Enggak, kita nggak ngasih simbol ini adalah the problem of evil, enggak. Cuman semua usul kesesatan itu sudah dibahas di dalam ilmu kalam, di dalam ilmu tauhid.
Jadi bagi kita itu nggak ada yang aneh karena semua yang mereka ucapkan itu sudah terbukti salahnya. Nah, cuman karena si Gurgem ini dia tidak pernah belajar ilmu kalam, tidak pernah belajar tauhid, karena otak dia tidak akan mampu untuk memahaminya, maka secara sporadis dia mengeluarkan perkara-perkara itu untuk melegitimasi bahwa yang namanya Tuhan itu hanya subjektif saja. Nah, ini tidak menjadi masalah apabila di Indonesia begitu ya, apabila si Gurgem ini tidak membawa label Islam. Cuman kan dia suka mengkoar-koarkan bahwa dirinya itu Islam. Yang mana jika perbuatannya seperti ini harus diputuskan bahwa si Gurgem ini sudah bukan Islam lagi. Itu harus dikatakan dengan jelas. Dan para ulama harus berbicara. Para ulama harus berbicara. Ini bukan perkara yang ringan untuk dibiarkan. Jadi susahnya beragama itu seperti ini. Agama itu nuans. Sangat banyak sekali problemnya itu. Karena itulah para ulama mendidik murid-muridnya, mendidik para santri dari perkara yang paling urgent dulu, yaitu taklid. Karena kita tidak tahu usia manusia itu sampai mana. Ada satu hal yang harus ditanyakan kepada Gurgem ini, atau orang-orang yang sejenisnya. Maksud sejenisnya itu yang mengaku Islam, tetapi mereka itu mengadvokasi perkara yang tidak Islam sama sekali. Tanyakan kepada Gurgem apakah dia itu percaya bahwa akhirat itu ada atau tidak. Karena apabila dia muslim, dia harus percaya bahwa akhirat itu ada. Bahwa kita ini, kehidupan yang ada sekarang, ini bukanlah satu-satunya kehidupan. Bahwa akan ada yang namanya kematian, dan itu pasti. Maklumun bukan minad dini bid-darurah, semua orang yang hidup pasti akan memiliki kepercayaan bahwa dia akan mati. Kemudian, apabila setelah mati, kehidupan kita tidak berhenti di situ. Itu akan ada kehidupan lanjutan yang berupa konsekuensi dari kehidupan yang ada sekarang. Yang mana dalam kenyataannya yang dibangkitkan, yang dihidupkan kembali itu adalah jasad dan ruhnya. Nah, ini harus ditanyakan kepada Gurgem, apakah dia mempercayai itu atau tidak. Apabila dia mengatakan dia tidak mempercayai itu, ya sudah, berarti selesai, dia bukan mukmin. Dia kafir sudah. Apabila dia mempercayai, kita harus tanya, seberapa percaya dia itu kepada adanya akhirat? Apakah 100% atau kurang daripada itu? Apabila dia menjawab kurang daripada 100%, maka dia sudah kafir. Keluar. Jangan bawa-bawa Islam lagi. Terserah kamu mau agamanya apa. Ya. Kamu kalau mau murtad, murtad sendiri. Jadi kalau saya mau bikin mau bikin judul ya buat Gurgem ini, murtad itu dia sudah dosa yang paling besar. Murtad itu. Murtad itu lebih besar dosanya daripada ngerampok ratusan triliun. Dan murtad ini lebih besar dosanya daripada menzinahi ibu sendiri. Maka saya katakan kepada Gurgem, zinahi ibu kamu sendiri dulu. Jangan bilang murtad dulu, jangan. Ya, zinahi ibu kamu sendiri dulu itu. Ini sudah perkataan yang luar biasa kotor dari kamu itu. Dari perspektif agama. Kalau kamu tidak mau Islam, udah gak usah Islam aja. Nah, kemudian tanyakan kepada Gurgem kalau dia yakin bahwa akhirat itu ada 100%. Apakah semua orang akan selamat atau tidak? Apabila dia mengatakan bahwa semua orang akan selamat, dalam pengertian berarti Abu Lahab pun akan selamat di situ, maka dia kafir lagi sudah. Ya, dia kafir lagi sudah. Gak bisa, akhirat itu tidak semua selamat. Nah, apabila dia menjawab, dia mengatakan tidak akan semua selamat, tanyakan lagi sama dia itu. Siapa yang akan selamat? Kalau dia katakan wallahu a'lam secara mutlak, dia sudah kafir lagi. Kenapa? Karena dia masih meragukan apakah Nabi Muhammad SAW itu selamat atau tidak. Apabila dia mengatakan sebagiannya itu kriterianya A, B, C, D, E, F, G, maka dari situ kita bisa melihat dia itu Islamnya Islam apa. Kalau dia Islam, ini tidak bisa dibiarkan. Orang maksudnya tidak bisa dibiarkan ya, kalau secara negara ya sudah pasti bakal dibiarkan orang seperti ini, nggak jadi masalah. Cuman kita yang memiliki keilmuan ya, kita yang belajar agama dari dasar yang mana tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti itu, ini harus berbicara. Karena ada orang-orang di luaran sana yang mereka itu, pertama mereka masih mencari, yang kedua mereka itu kebingungan. Mereka Islam, tapi kebingungan Islam seperti apa.
ketemu sama orang kayak si Gurgem, bakal membetulkan apa yang dia katakan. Dan kalau kita sebagai alim yang tahu betul bahwa akhirat itu ada, dan yang tahu betul bahwa yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, itu sudah memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kitalah yang jauh dari musyrik yang disepakati oleh ulama tidak boleh adanya, ya, bukan syirkul asghar tapi syirkul akbar. Itu kan ada sainsnya, ada ilmunya, dan kita memiliki kesayangan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang seperti ini harus ditahdzir, orang seperti ini harus diperingatkan untuk dijauhi. Nah, yang mau saya katakan, ya, saya nggak yakin Gurgem bakal melihat video saya, dan saya juga tidak yakin pengikut-pengikutnya itu akan mengambil faidah dari perkataan saya. Maka saya tujukan perkataan ini kepada orang-orang yang bisa mengambil faidah dari perkataan saya. Manusia, saat dia tidak tahu kepada perkara tertentu, maka dia akan merasa takjub atas perkara itu. Padahal kalau dilihat dari orang yang mumpuni, dari sisi orang yang memang mengetahui, yang dikatakan orang yang kita lihat takjub itu biasa saja. Malah bisa jadi hanya sampah belaka. Coba kita lihat, ya, bayangkan kalau saya berkata-kata tentang kedokteran, berkata-kata tentang rumus kimia, yang mana pengetahuan saya tentang kimia hanya secuil saja. Itu kalau didengarkan oleh orang yang tidak memiliki keilmuan sama sekali, dia akan terkejut, akan terkagum. Oh, ada ustadz ternyata menguasai kimia. Tapi apabila didengarkan oleh orang yang memang ahli kimia, dia akan tertawa terbahak-bahak. Karena yang dikatakan itu tidak seperti itu. Sama halnya dalam kasus-kasus yang lain, dalam hal musik dan lain sebagainya, itu seharusnya kita itu memiliki pengetahuan, limit pengetahuan kita itu di mana. Makanya kalau misalkan ada dokter berbicara tentang ketuhanan, kita itu ketawa, kita itu belajar tentang ketuhanan. Dari kitab yang paling tipis sampai kitab yang paling tebal, kita itu membahas tentang subhat-subhatnya. Ya, kalau kita katakan dari pola pikir, misalkan dari segi orang yang menafikan Tuhan, dari yang ateis, kemudian yang mempersonifikasi Tuhan, kemudian yang mempersonalisasi Tuhan, kemudian yang mengatakan Tuhan itu bisa masuk ke dalam badan manusia, itu dibahas semua di dalam apa yang kita pelajari itu. Makanya tatkala ada seseorang, siapapun itu, yang mana dia itu tidak kredibel, bukan bidangnya, kita tertawa terbahak-bahak. Dan yang kasihan itu orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan seperti itu, dan kemampuan untuk melihat suatu permasalahan dengan mendalam dan dengan detail itu tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun. Itu harus didapatkan dalam jangka waktu yang sangat banyak, yang sangat lama. Nah, maka untuk mencerdaskan umat ini bukan perbuatan yang bisa dilaksanakan hanya dengan 1-2 video saja, tidak bisa. Saya berbicara di sini ini dari mukadimah mahfiyah, dari banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan dari ilmu kalam. Hasilnya seperti ini. Omongannya nggak enak begitu, kedengarannya nggak enak, karena ini berdasarkan mukadimah mahfiyah. Kalau saya harus misalkan mengeluarkan semua kekonyolan dan ketololan Gurgem yang ngomongnya nggak berhenti-berhenti itu, terus-menerus mengeluarkan subhat, terus mengeluarkan masalah, kita bisa mensarah omongan Gurgem ini sampai habis umur kita itu. Ya. Jadi sulitnya memberikan ilmu ini tidak bisa diberikan hanya dalam waktu 1-2 jam saja. Nah, makanya di dalam channel ini saya itu berusaha bukan hanya counter orang, bukan hanya mengkritik orang, tidak. Anda lihat di dalam playlist saya itu banyak tentang tauhid, ada juga di situ tentang usul, ya, tentang usul fikih juga ada di situ, tentang tasawuf itu ada, dan itu belum selesai. Karena memberikan ilmu itu tidak bisa hanya di tengah-tengah kemudian kita beledak kasih ilmu, nggak bisa. Ngasih ilmu itu harus dari bawah. Ini harus beratus-ratus video, harus beribu-ribu video kalau dijadikan video itu.
Nah, sedangkan berapa orang yang memiliki kesabaran untuk mencari ilmu selama itu. Jadi ala kulli halin ya, pada akhirnya manusia itu harus sadar diri dulu. Tanyakan kepada antum semua, dari mana antum semua ini mendapatkan pengetahuan? Karena apabila suatu pengetahuan yang kita rasa ketahui tidak bisa kita ketahui dari mana sumbernya, itu sudah cukup untuk dijadikan patokan bahwa kita itu sedang delusi, sedang delusional. Saya sering mengatakan kepada murid-murid saya, coba kamu itu kalau mau ngecek ilmu kamu, yang kamu anggap benar, coba itu kembalikan, cari sumbernya dari mana. Kalau pada akhirnya itu hanya sumbernya dari ChatGPT, kemudian saya tahu ini ternyata dari ChatGPT, kemudian ternyata kamu itu tahu sumbernya misalkan tentang perang yang ada di Israel, yang ada di Palestina itu hanya dari BBC, misalkan medianya media barat, itu sudah bisa dipastikan banyak bias di situ. Pun ilmu-ilmu yang lain sama seperti itu. Sholat, kamu itu bisa sholat, apa sih yang harus dikerjakan di dalam sholat itu dari mulai sampai akhir? Coba kamu tanyakan kepada diri kamu, tahu dari mana saya ini? Tatkala kamu itu tidak mampu mengembalikan saya tahu dari mana, dipikir-pikir iya ya saya tahu dari mana, berarti kamu sudah delusional itu. Nah, coba dilihat dulu seperti itu ya, supaya orang-orang yang kayak guru gembul ini tidak menipu. Dia itu sudah dajjalnya akhir zaman, sudah termasuk itu. Ya, dajjal itu dia tukang bohong. Ya, bohong itu apa perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan si Gurgem ini bisa kita bahas ya, cuman ya buat apa juga? Saya sudah banyak video tentang akidah yang dia mana mengatakan bahwa belajar tauhid itu tidak penting. Coba tanyakan sama dia. Kalau misalkan tadi kan saya sudah memberikan patokan-patokan apa yang harus ditanyakan agar kita mengetahui seseorang ini mukmin betul atau tidak. Di akhirat itu perkara yang paling penting apa? Perkara yang paling penting itu ketuhanan. Hingga seseorang itu dia bisa masuk ke dalam neraka dan tidak keluar darinya hanya gara-gara salah mensifati Tuhan. Itu problem, makanya kenapa dibahas. Kalau misalkan kamu mau membahas tentang sampah, kamu mati mau jadi apa? Sedangkan kamu mengaku Islam. Begitu. Oh, itu kan Allah Subhanahu wa taala nanti akan melihat kebaikannya. Nggak ada kebaikan untuk orang yang membawa syubhat tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikannya itu. Hatta jangankan di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar mengatakan apabila dia memiliki emas sebesar gunung Uhud kemudian diberikan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya. Ana bari'um minhu wa huwa bari'un minna. Itu kata siapa? Abdullah bin Umar. Ala kulli halin, semoga video ini ada manfaatnya. Saya kira kalau si Gurgem gak bakalan dengerin ya, karena saya sudah beberapa kali ngomong seperti ini, meskipun yang nontonnya ya ada sampai belasan ribu, tapi saya rasa dia mau orang yang seperti itu. Datangin si Gurgem, alah biarin aja orang bodoh di dalam kebodohannya sekarang malah ya, biarin aja orang tolol di dalam ketololannya, udah biarin aja, nanti juga dia sendiri akan merasakan begitu. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.